Halo semua, kembali lagi di channel EduSpace. Sekarang kita akan belajar tentang teori asam basa. Teori asam basa yang pertama dikemukakan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Lavoisier, yang disempurnakan oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama Sir Humphrey Davy, dan disempurnakan lagi oleh seorang kimiawan Jerman yang bernama von Liebig. Serta teori asam basa pertama yang dikemukakan secara komprehensif dicetuskan oleh kimia asal Swedia, yaitu Sir Avente Arrhenius. Teori dari Arrhenius ini memiliki beberapa kelemahan sehingga disempurnakan lagi oleh kimiawan yang bernama Johannes Bronsted dan Thomas Lowry. Kedua ilmuwan ini sama-sama mengembangkan teori di tahun yang sama, namun secara terpisah. Teori asam basa yang lebih sempurna dikemukakan oleh ahli kimia yang bernama J.N. Louis, yang mengemukakan teori asam basa berdasarkan teori struktur Louis yang telah kita pelajari di Ikatan Kimia. Pada topik kali ini, kita akan berfokus pada 3 teori asam basa. Teori asam basa yang pertama adalah teori asam basa dari Arrhenius. Yang kedua adalah teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga adalah teori asam basa dari Louis. Yang pertama, teori asam basa dari Arrhenius. Menurut Arrhenius, senyawa asam merupakan senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika larut di dalam air. Sebagai contoh, ketika ada senyawa HCl atau asam klorida mengalami suatu reaksi kesetimbangan, dia akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Reaksi ini dapat berlangsung ketika asam klorida dilarutkan dalam air. Sedangkan senyawa basa merupakan senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH-, seperti senyawa NaOH atau natrium hidroksida. Ketika larut dalam air, natrium hidroksida akan mengalami reaksi kesetimbangan dan membentuk ion Na+ dan ion OH-. Ion H+ ini menandakan bahwa senyawa HCl merupakan senyawa asam, sedangkan ion hidroksida atau OH- menandakan bahwa NaOH merupakan senyawa basa. Nah, pada reaksi asam basa, menurut Arrhenius, terdapat suatu kelemahan, yaitu Arrhenius hanya membatasi teorinya ketika suatu senyawa itu larut dalam air atau pelarutnya merupakan air. Sedangkan terdapat beberapa reaksi yang merupakan reaksi asam basa yang tidak memerlukan pelarut air. Seperti pada contoh di bawah ini, ketika ada asam klorida bereaksi dengan amonia atau NH3, itu menghasilkan suatu zat yaitu NH4Cl, di mana reaksi tersebut merupakan reaksi asam basa. Ketika ada HCl bertemu dengan amonia atau NH3, akan mengalami reaksi kesetimbangan dan menghasilkan suatu garam NH4Cl. Reaksi berikut merupakan reaksi asam basa, sehingga teori asam basa Arrhenius memiliki kelemahan, di mana kelemahan ini disempurnakan oleh ilmuwan yang bernama Bronsted dan Lowry. Teori yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan senyawa yang memberikan proton atau H+. Bisa disebut juga asam merupakan senyawa yang menjadi donor atau memberikan proton, donor proton. Sedangkan basa merupakan senyawa yang menerima proton, atau bisa disebut juga akseptor proton. Pada teori asam basa Bronsted-Lowry sangat terkenal dengan istilah asam basa konjugasi.
Bisa dilihat pada contoh, di sini terdapat senyawa H2SO4. H2SO4 bereaksi dengan air, membentuk suatu reaksi kesetimbangan, menghasilkan senyawa H3O+ dan HSO4-. H2SO4 akan memberikan ion H+-nya ke air, memberikan H+. H2SO4 akan membentuk HSO4-, sehingga sesuai dengan teori asam basa Bronsted-Lowry, H2SO4 merupakan senyawa asam. Kita tuliskan sebagai asam 1. Sedangkan pasangannya, yaitu HSO4, kita tuliskan sebagai basa 1. Sedangkan H2O yang diberikan ion H+ merupakan senyawa basa, kita tuliskan sebagai basa 2. Dan pasangannya yaitu H3O+ sebagai asam 2. Reaksi inilah yang kita sebut sebagai asam basa konjugasi atau asam basa pasangannya. H2SO4, asam basa konjugasinya dengan HSO4-. Sedangkan H2O, asam basa konjugasi dengan H3O+. Oke, untuk contoh selanjutnya, ada senyawa amonia NH3 bereaksi dengan air membentuk NH4+ dan OH-. Kita lihat, NH3 di sisi sebelah kiri memiliki 3 ion H+, sedangkan di sisi sebelah kanan memiliki 4 ion H+. Sehingga NH3 ini menerima proton atau ion H+ dari H2O. Bisa kita tuliskan H2O memberikan H+ kepada NH3. Karena NH3 menerima proton, sehingga NH3 merupakan senyawa basa. Kita tuliskan sebagai basa 1, dan pasangannya yaitu NH4+ sebagai senyawa asam 1. Nah, NH3 dan NH4+ merupakan pasangan asam basa konjugasi. Begitu pula dengan H2O. Karena memberikan proton atau donor proton, H2O bersifat asam. Kita tuliskan sebagai asam 2 dan OH- sebagai basa 2. Berikut adalah teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Oke, teori yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Seperti yang telah kita pelajari pada bab ikatan kimia, di mana Lewis mengemukakan sebuah teori, yaitu struktur Lewis. Di sini kita akan mengingat kembali bagaimana struktur Lewis tersebut dan bagaimana teori tersebut dapat menjelaskan suatu senyawa bersifat asam atau basa. Menurut Lewis, asam merupakan zat yang menerima pasangan elektron. Bisa kita lihat ya, di sini terdapat contoh NH3 dan BF3 bertemu membentuk suatu senyawa, yaitu NH3BF3. N memiliki pasangan elektron bebas, di mana pasangan elektron bebas milik N akan diberikan kepada B yang tidak memiliki pasangan elektron bebas untuk digunakan secara bersama dan membentuk ikatan. Sehingga bisa kita tuliskan NH3 merupakan senyawa basa karena dia memberikan pasangan elektronnya. Senyawa basa, sedangkan BF3 merupakan senyawa asam karena dia menerima pasangan elektron dari NH3 dan membentuk suatu senyawa NH3BF3. Untuk contoh yang lain, terdapat suatu reaksi NH3 bertemu dengan HCl, mengalami reaksi kesetimbangan membentuk NH4+ dan Cl-. Nah, berdasarkan teori asam basa Lewis, kita harus menggambarkan NH3 ini menurut struktur Lewisnya, N sebagai atom pusat yang memiliki 5 elektron akan mengikat H, 3H, di 5 elektron dari N,
Kita tuliskan 5 elektron. Lalu 1 elektron dari H, masing-masing 1. Nah, bertemu dengan HCl, H memiliki 1 elektron, dan Cl memiliki 7 elektron. Kita tuliskan di sekelilingnya, dan membentuk NH4, NH4, dan Cl-. Pada NH3, kita lihat di strukturnya dia memiliki elektron, pasangan elektron yang akan diberikan kepada H untuk membentuk suatu ikatan. Sehingga NH3 merupakan senyawa basa. Dan H+ dari HCl merupakan senyawa asam yang akan membentuk senyawa baru, yaitu NH4+. Sekarang mari kita simpulkan dari teori asam basa yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah teori dari Arrhenius. Kita tuliskan senyawa asam dan senyawa basa. Yang pertama adalah Arrhenius. Senyawa asam merupakan senyawa yang menghasilkan ion H+ di dalam air. Sedangkan basa adalah menghasilkan ion OH- di dalam air. Ya. Untuk yang Bronsted-Lowry, senyawa asam merupakan senyawa yang memberikan atau mendonorkan proton atau ion H+. Sedangkan basa adalah yang menerima atau akseptor proton. Akseptor proton H+. Yang terakhir adalah Lewis. Asam merupakan senyawa yang akseptor, yang menerima dari pasangan elektron, atau kita singkat dengan Pe ya, pasangan elektron. Sedangkan basa adalah yang memberikan atau donor pasangan elektron. Ya, berikut adalah kesimpulan dari teori asam basa yang kita pelajari pada hari ini. Apabila ada yang ditanyakan tentang teori asam basa, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.